Selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ya bisa dibilang revolusioner di dunia software development. Coba dibayangin, bisa nggak sih kita bikin aplikasi yang kompleks tapi tanpa drama, tanpa miskomunikasi, dan yang paling penting, tanpa harus begadang? Nah, kita bakal coba bangun tim developer dari nol, tapi ada satu twist besar di sini. Jadi gimana kalau tim project development kita berikutnya sama sekali bukan manusia? Kedengarannya aneh ya, tapi coba pikirin deh semua kerumitan project software yang biasa kita hadapi. Penundaan, revisi yang nggak ada habisnya, salah paham, aduh, pusing. Nah, sekarang coba bayangkan sebuah tim yang bisa kerja non-stop tanpa kenal lelah dan koordinasinya sempurna. Ini bukan lagi fiksi ilmiah loh, ini adalah kenyataan yang mulai terbentuk sekarang. Nah, ini dia nih konsep utamanya. Tim agen AI. Jadi ini bukan tentang satu AI super yang tahu segalanya, bukan. Tapi bayangin sekelompok AI yang punya spesialisasi masing-masing dan mereka semua kerja bareng di satu kode base yang sama. Persis banget kayak tim manusia. Penasaran gimana cara bangunnya? Yuk kita bedah langkah demi langkah. Oke, kita mulai dari langkah pertama dan ini yang paling krusial, menyusun kru AI kita. Sama aja kayak proyek manusia kan? Fondasi sukses atau gagalnya proyek itu ya tergantung siapa yang ada di dalam tim. Jadi, anggap aja ini kayak papan strategi kita. Sebelum kita rekrut siapa-siapa, kita harus bikin blueprintnya dulu. Strukturnya mau kayak gimana? Siapa butuh siapa? Perannya ada apa aja? Nah, dashboard visual ini ibaratnya pandangan dari helikopter. Kita bisa lihat kerangka kerja kolaborasi buat seluruh tim. Oke, kerangkanya udah jadi nih. Sekarang waktunya kita isi posisi-posisinya. Kita rekrut para spesialis. Ingat, kita nggak butuh satu AI yang bisa segalanya. Itu malah nggak efektif. Yang kita butuhkan itu agen khusus buat front end, agen lain buat back end, terus ada lagi yang fokus buat quality assurance. Jadi setiap agen ini benar-benar ahli di bidangnya masing-masing. Nah, di sini nih dua konsep tadi nyambung. Coba lihat. Yang di kiri itu kan struktur timnya, blueprint yang kita bikin tadi. Terus yang di kanan itu daftar kandidat AI-nya, para spesialis yang bisa kita rekrut. Jadi intinya apa? Intinya, kita membangun tim digital ini ya persis kayak kita bangun tim manusia. Tentukan dulu strukturnya, baru deh kita cari ahli terbaik buat ngisi setiap posisi. Oke, tim udah kebentuk. Para ahlinya udah siap tempur. Tapi mereka nggak bisa kerja di ruang hampa dong. Mereka butuh tools, butuh peralatan. Nah sekarang yuk kita kasih mereka senjata biar bisa mulai kerja. Ini aturan main yang berlaku di mana aja kan? Tim sehebat apapun itu bakal percuma kalau mereka terisolasi. Bayangin aja tanpa akses ke database, ke API, atau ke tools luar lainnya. Ya, mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain. Nah, disinilah yang namanya integrasi MCP masuk. Anggap aja ini jembatan super canggih yang nyambungin tim AI kita sama dunia luar. Lewat jembatan ini, mereka bisa ngambil dokumen, narik data dari database, bahkan bisa memicu aksi di aplikasi lain. Hasilnya, lingkungan kerja yang benar-benar nyambung satu sama lain. Prosesnya gimana? Gampang banget kok. Pertama, kita tentuin dulu tim kita ini butuh akses kemana aja. Kedua, kita sambungin koneksinya. Ketiga, agen-agen AI kita mulai deh narik data dan gunain data itu. Dan yang keempat, ini yang keren. Mereka nggak cuma bisa baca data, tapi juga bisa bertindak, bisa update sistem, kirim notifikasi, dan macam-macam lagi. Simple kelihatannya, tapi dampaknya luar biasa kuat. Oke, tim udah siap, toolsnya juga udah nyambung. Sekarang pertanyaannya, kita kan manajernya nih. Gimana caranya kita tahu apa yang sebenarnya lagi mereka kerjain? Gimana cara kita ngawasin progresnya? Kalau di pengembangan tradisional, prosesnya sering banget kayak kotak hitam kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam, tahu-tahu disodorin hasil akhirnya aja. Nah, model AI ini benar-benar menghancurkan kotak hitam itu. Tujuannya satu, transparansi total. Kita bisa lihat prosesnya secara live, detik per detik, bukan cuma nungguin produk jadinya doang. Dan selamat datang di ruang kontrol misi Anda. Ini dia, pemantauan real time. Dengan ini, kita punya dashboard langsung buat ngelihat siapa ngerjain apa saat itu juga. Nggak ada lagi tuh yang namanya asumsi atau nebak-nebak. Semuanya kelihatan jelas. Transparansi kayak gini tuh bukan sekedar buat pamer data loh. Ini adalah kekuatan. Artinya, kita bisa ngelihat kalau ada hambatan jauh sebelum jadi masalah besar. Kita bisa optimalkan kinerja agen yang mungkin agak lambat. Dan yang paling penting, kita bisa intervensi dengan cepat kalau ada sesuatu yang melenceng.
Ini level kontrol yang jujur aja mustahil kita dapetin di tim tradisional. Oke, rekap sebentar ya. Kita udah bangun timnya, udah kasih mereka tools, udah kita awasin juga kerjanya. Nah sekarang, saatnya kita masuk ke level paling tinggi. Menjalankan seluruh proyek ini pakai mode autopilot. Kutipan ini pas banget sih. Tujuannya adalah mengotomatiskan hal-hal rutin supaya kita bisa fokus ke hal-hal yang revolusioner. Coba pikirin, di setiap proyek pasti ada kan tugas-tugas yang berulang, yang makan waktu? Nah, dengan mengotomatiskan semua itu, kita bisa bebasin otak kita buat mikirin hal yang lebih penting, mecahin masalah yang lebih besar, dan bikin inovasi yang benar-benar baru. Nah, disinilah fitur penjadwalan otomatisasi ini berperan. Gampangnya, ini tuh kayak kita pasang alarm buat tim AI kita. Kita bisa jadwalin tugas-tugas buat jalan di waktu tertentu, misalnya setiap hari jam 8 pagi atau setiap jam. Dan semuanya jalan otomatis, tanpa perlu kita sentuh sama sekali. Ini penting banget buat mastiin tugas-tugas rutin itu jalan dengan konsisten dan efisien. Terus tugas apa aja sih yang bisa diotomatisasi? Wow, macam-macam. Pokoknya semua yang sifatnya repetitif. Bikin laporan harian, sinkronisasi data dari sumber luar, sampai ngecek kualitas kode. Ini bukan cuma soal hemat waktu ya, tapi juga soal mastiin konsistensi, dan yang penting, menghilangkan resiko human error dari tugas-tugas yang krusial. Jadi, kalau kita coba lihat dari jauh, kita bisa lihat gambaran besarnya. Kita mulai dari ngebentuk tim agen. Terus kita kasih mereka tools lewat integrasi. Habis itu kita awasin kerja mereka pakai pemantauan real time. Dan terakhir, kita otomatiskan tugas-tugas rutinnya. Semua elemen ini mereka nyambung dan kerja bareng buat ngebentuk sebuah ekosistem. Sebuah alur kerja pengembangan yang benar-benar baru dan luar biasa kuat. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Kalau AI yang nulis kodenya, terus apa dong peran kita sebagai manusia? Mungkin peran kita bukan lagi sebagai tukang kode, tapi bergeser jadi arsitek, jadi visioner, jadi strategisnya. Jadi pertanyaannya buat Anda, di dunia yang baru ini, keahlian apa yang bakal Anda asah? Coba direnungkan, terima kasih sudah menyimak.